funny. I was just thinking that. Don't you? Di awal film memperlihatkan seorang tentara pasukan khusus Amerika yang sedang berperang di Afghanistan. Terlihat saat itu ia sudah terkepung dari segala arah, namun sebisa mungkin ia bertahan dan mencari celah untuk kabur. Rupanya itu semua hanyalah mimpi buruk dari seorang mantan tentara bernama James. Saat ini James sedang terpuruk masalah ekonomi karena semua uang tabungannya habis dipakai biaya operasi jantung anaknya yang masih balita. Di sini James menitipkan anaknya kepada sang mertua karena hari ini ia ada urusan di luar. Tak lama kemudian James dijemput oleh satu mobil van dan James langsung menaiki mobil tersebut. Ternyata di dalam mobil itu sudah ada satu kelompok bersenjata yang merupakan mantan tentara semua. Kelompok ini diketuai oleh pria bernama Nick yang tak lain adalah kakak kandung James sendiri. Di tengah perjalanan Nick menjelaskan kalau mereka sekarang akan merampok bank terbesar yang ada di tengah kota. Nick juga sengaja mengajak James karena ia tahu kalau James sedang membutuhkan banyak uang. Tak lama mereka semua sampai di lokasi dan langsung turun untuk memulai aksinya. Sesampainya di dalam, mereka langsung menodongkan senjata kepada semua orang dan meminta agar manajer bank membukakan berangkas uang. Awalnya si manajer tidak mau menuruti permintaan mereka, namun karena terus diancam dan disiksa, pada akhirnya si manajer pun membukakan berangkas uangnya. Dengan cepat, Nick dan yang lain langsung menguras habis semua uang yang ada di bank tersebut. Setelah itu satu persatu dari mereka mulai berjalan keluar sambil tetap waspada karena ditakutkan ada pihak kepolisian datang. Setelah berada di luar, ternyata mereka sudah dikepung oleh para polisi hingga terjadilah aksi tembak-tembakan yang sangat brutal. Dalam insiden ini, beberapa anak buah Nick harus tewas tertembak. James yang menyadari kalau mereka tidak akan menang, ia pun meminta Nick dan satu rekannya yang terluka agar kabur menggunakan mobil lain. Pada akhirnya James, Nick, dan satu rekannya berhasil kabur menggunakan mobil lain. Hanya dalam hitungan menit, berita kriminal mereka langsung tersebar di semua media sosial dan TV. Sementara Nick, James, dan rekannya kini sudah berada di tempat yang sepi dan mereka langsung kembali mengganti mobilnya. Kemudian mereka memutuskan untuk mendatangi rumah salah satu sahabatnya, yaitu untuk mengobati luka rekannya yang semakin parah. Sebelum pergi, Nick meledakkan dulu mobil yang sebelumnya ia pakai untuk menghilangkan jejak. Malam harinya kita diperkenalkan dengan ketua FBI bernama Agen Rossi yang saat ini sedang mengolah TKP. Di sini Rossi mengumpulkan semua kasir untuk dimintai keterangan.
Salah satu kasir mengatakan kalau para perampok itu bersenjata lengkap dan mereka tidak bisa memberi informasi apapun karena perampok itu memakai topeng semua. Mendengar hal tersebut, Rossi pun berterima kasih lalu mengizinkan mereka jika ingin pulang. Adegan berpindah ke Nick, James, dan rekannya yang baru sampai di rumah sahabat mereka. Namun di sini Nick malah menghajar sahabatnya karena telah dianggap membocorkan informasi perampokan ini kepada polisi. Si sahabat bersumpah dirinya tidak membocorkan informasi itu kepada siapapun. Bahkan ia selalu menjawab tidak tahu kepada siapapun orang yang menanyakan berita tentang perampokan tersebut. Pada akhirnya Nick percaya dan meminta si sahabat agar segera mengobati rekannya yang sedang terluka. Tak lama kemudian Nick meminta si sahabat agar memikirkan caranya bagaimana melakukan pencucian uang hasil rampokan karena mereka ingin menghilangkan barang bukti. Si sahabat menjawab kalau di sini ada sekelompok gangster yang menerima jasa pencucian uang, namun dipotong 40% dari total uang mereka. Karena tak ada lagi cara lain, Nick tidak mempermasalahkan hal itu dan meminta agar si sahabat mengatur waktu pertemuan dengan gangster tersebut. Di waktu yang sama, tiba-tiba mereka kedatangan seorang wanita yang ternyata itu adalah istrinya James. Terlihat istri James yang sangat marah saat mengetahui suaminya telah melakukan perampokan sebesar itu, serta menghabisi beberapa polisi. James mencoba menenangkan sang istri dengan mengatakan mereka akan baik-baik saja dan setelah ini mereka sekeluarga akan pindah ke desa terpencil yang ada di Peru. Pada akhirnya sang istri pun luluh, namun mulai sekarang ia ingin ikut kemanapun James pergi. Kembali ke sahabat Nick yang sedang menghubungi ketua gangster untuk memakai jasa pencucian uangnya. Namun si ketua gangster tiba-tiba menaikkan potongannya menjadi 70% dari tadinya hanya 40%. Sebelum menyetujuinya, si sahabat mengatakan itu semua kepada James. James yang tidak punya pilihan lain, ia pun langsung menyetujui itu semua tanpa memberitahu dulu Nick sang kakak. Yes, sir. Pada akhirnya si sahabat meminta si ketua gangster itu agar segera melakukan transaksinya sekarang juga. Singkat cerita memperlihatkan Nick, James, dan istrinya yang sedang menunggu gangster tadi untuk melakukan transaksi di lokasi yang sudah mereka tentukan. Tak lama beberapa anak buah si ketua gangster datang dan James meminta istrinya agar menunggu di mobil saja. Sementara dirinya beserta Nick akan menemui gangster itu. Mereka pun langsung memulai transaksi pencucian uangnya, namun Nick merasa kalau uang yang ia terima malah semakin sedikit. Kemudian James memberitahu Nick tentang potongannya yang menjadi 70% bukan 40%. Mengetahui hal itu, Nick pun seperti tidak mempermasalahkannya, namun tiba-tiba inilah yang dilakukan Nick. Nick dan James membantai semua anggota gangster yang ada di sana, namun sayang ada salah satu dari mereka yang berhasil kabur. Kemudian Nick dan James mengambil kembali semua uang-uangnya lalu segera pergi. Sedangkan satu anggota gangster yang berhasil kabur, ia langsung menghubungi sang ketua dan memberitahu kalau James serta Nick telah membantai semua anggotanya. Bahkan adik kandung sang ketua juga yang tadi memimpin transaksi harus tewas di tangan Nick dan James. Mendengar hal tersebut, sang ketua menjadi murka lalu meminta seluruh anggota gangsternya agar memburu Nick dan juga James. Adegan berpindah ke kantor polisi yang mana saat ini Rossi si ketua FBI sedang menginterogasi manajer bank. Di sini si manajer mengatakan kalau para perampok itu sangat terlatih layaknya anggota militer.
Tak lama Rossi menunjukkan foto James dan Nick yang kebetulan mereka pernah ditangkap lalu dibebaskan beberapa bulan yang lalu. Si manajer pun mengatakan kalau merekalah pelakunya. Dengan cepat Rossi dan timnya langsung bergegas pergi untuk menangkap James dan Nick. Di sisi lain memperlihatkan James dan Nick yang baru sampai di rumah sahabatnya. Terlihat sekarang rekan Nick yang sudah membaik sehingga ia bisa ikut melarikan diri bersama Nick dan juga James. Tak lama James mengkomplain perbuatan Nick barusan yang malah menyerang sampai menghabisi para anggota gangster. Nick pun merasa tidak terima hingga terjadilah baku hantam antara adik kakak itu. Di tengah keributan tiba-tiba datang para anak buah si ketua gangster yang lain dan langsung menodong mereka semua. Kemudian mereka menghajar Nick, James, dan yang lain sampai membuatnya pingsan. Berpindah ke Rossi, si ketua FBI yang masih belum menemukan lokasi James dan juga Nick. Tak lama Rossi mendapat berita tentang pembantaian gangster sehingga Rossi dan timnya langsung pergi ke TKP. Hey, Gibbons. Show me. Kembali ke tim Nick yang sekarang sudah dalam kondisi disekap di sebuah gudang. Kemudian datanglah sang ketua gangster dan para anak buahnya yang sudah siap akan menyiksa mereka semua. Di sini Nick berbisik meminta maaf kepada James karena gara-gara ulahnya mereka menjadi seperti ini. Nick pun mengatakan kepada sang ketua kalau dirinya lah yang telah menghabisi adik sang ketua dan yang lainnya. Nick meminta agar James dan yang lain dilepaskan biarlah dirinya seorang yang menanggung semuanya. Namun tentunya sang ketua menolak dan ia berjanji akan menghabisi mereka semua dengan cara yang sangat menyakitkan. Sang ketua meminta satu anak buahnya agar menyiramkan cairan asam sulfa kepada tubuh rekan Nick dan inilah yang terjadi. Setelah rekan Nick tewas, kini giliran James yang akan dihabisi menggunakan cairan asam sulfa itu. Namun kali ini sang ketua sendiri yang akan menghabisi James sebagai pembalasan untuk Nick atas kematian adiknya. Sang ketua pun membawa satu centong air cairan itu dan mulai mendekati James, namun tiba-tiba dengan sangat mudah James dan Nick berhasil menghabisi para anak buah sang ketua dan menyisakan sang ketua gangster yang sudah tak berdaya. Sebelum menghabisinya, Nick mengatakan kalau sang ketua gangster telah mengambil keputusan yang salah. Setelah itu Nick, James, dan istrinya pun langsung keluar sambil membawa tas berisi uang rampokannya. Tak lama Nick meminta James dan istrinya agar berlari ke arah timur sementara dirinya akan berlari sendirian ke arah barat. Namun di tengah pelariannya James dan sang istri malah ketahuan oleh para polisi dan mereka langsung terpojokan. Di sini James merasa telah dijebak oleh Nick karena tadi Nick-lah yang memintanya berlari ke arah timur. Dengan terpaksa James meletakkan senjatanya dan kini ia hanya bisa pasrah saja. Kemudian para polisi itu mendekat untuk menangkap James dan istrinya, namun inilah yang terjadi. Ternyata ini semua adalah rencana Nick dan Nick langsung meminta James beserta istrinya agar pergi sejauh mungkin. Sementara dirinya akan melawan semua para polisi yang mengejar. Awalnya James tidak mau meninggalkan Nick sendirian karena ia tidak mau jika sampai kehilangan kakaknya itu. Namun Nick meyakinkan James kalau dirinya akan selamat dan nanti bertemu lagi di pedesaan Peru. Pada akhirnya James berlari membawa istrinya sedangkan Nick akan menghadapi semua polisi yang sedang memburunya. Di waktu yang sama memperlihatkan Rossi si ketua FBI juga yang berada di sana dan langsung membantu para polisi untuk memburu Nick. Nick yang merasa kewalahan, ia pun berusaha kabur sebisa mungkin dengan memasuki rumah-rumah warga sekitar. Sementara Rossi dan timnya terus mengejar hingga terjadi lagi aksi tembak-tembakan.
Dalam insiden ini Nick harus tertembak di bagian perutnya. Namun dengan sekuat tenaga ia mencoba bertahan lalu kabur dari kejaran Rosie. Setelah kejar-kejaran cukup lama, Nick berhasil menyandra salah satu FBI anak buah Rosie. Namun siapa sangka Rosie telah membidik Nick dari kejauhan hingga Nick berhasil dilumpuhkan. Terlihat Nick yang sudah tak berdaya dan Rosie langsung menanyakan di mana keberadaan James adiknya. Nick berbohong dengan mengatakan kalau James telah tewas dan kemudian Nick pun tewas. Adegan berpindah ke James dan istrinya yang saat ini sudah berada di dalam bis. Rupanya James meminta kepada sang istri agar pulang ke rumah untuk membawa anak mereka. Sementara James akan duluan pergi ke pedesaan yang ada di Peru. Keesokan harinya memperlihatkan Rosie dan tim sedang mengolah TKP di gudang milik sang ketua gangster. Di sini mereka menemukan kalung milik James yang berada di dalam bak wadah cairan asam sulfa. Rosie dan tim pun akhirnya percaya perkataan Nick sebelum tewas yang mengatakan kalau James telah tewas. Satu minggu kemudian memperlihatkan Rosie mendatangi rumah istri James. Di sini Rosie bermaksud akan menginterogasi istri James. Namun Rosie melihat kalau sang istri sedang sibuk mengasuh anaknya. Rosie pun bertanya di manakah ayah anak itu. Sang istri hanya menjawab kalau ayahnya belum pulang sudah beberapa minggu dan tak tahu entah kemana. Pada akhirnya Rosie percaya kalau James telah benar-benar tewas dan ia pun langsung pergi meninggalkan istri James. Lima tahun kemudian memperlihatkan James yang sudah hidup tenang di pedesaan dekat pantai yang berada di Peru. Terlihat juga istri James dan anaknya yang ada di sana hingga kini mereka bisa menjalani kehidupan normal seperti keluarga pada umumnya. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.